Okay, let's go. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rislim Project bersama saya Fahmi. Ya, akhirnya senang sekali bisa upload video lagi setelah beberapa minggu saya nggak bisa upload, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menunggu update video dari saya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video saya ucapkan selamat datang di channel saya ini. Dan bila teman-teman berkenan, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi, kita share video ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sesuai judul video ini saya mau menampilkan serangkaian hasil tes saya untuk mainan RC Climbing 4WD yang setelah saya cek-cek mereknya ini adalah JK, yang mana dibikin di China sana, yang diimpor oleh PT PJS dengan tipe RDR 1201. Dan untuk tes yang akan saya lakukan itu mulai dari menaikkan mobil ke tanjakan kecil dari jarak dekat. Selanjutnya nanti saya akan menaikkan mobil RC ini tanjakan kecil dari jarak jauh. Bagaimana hasilnya nanti bisa dilihat di videonya. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan tes pengukuran jarak jangkauan remote control serta mengecek lama pengisian baterai dari habis sama sekali sampai dengan terisi penuh. Oke, buat teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita lihat videonya. Iya, di tes pertama di tanjakan kecil yang seperti sudah saya infokan, ini saya mengambil ancang-ancangnya dari dekat. Terlihat di layar monitor seperti yang kita lihat bersama-sama, itu terlihat sepertinya cukup mudah bagi mainan ini ya teman-teman ya, karena ada shock breaker bagian depan dan belakang. Tapi nggak berarti serta-merta bisa selalu mulus untuk bisa dimainkan atau dinaikkan ke tanjakan seperti ini ya. Terlebih apabila jalannya agak licin, itu main ini tetap mengalami kesulitan untuk naik ke atas. Bisa dilihat setelah video ini, saya akan coba merubah posisi tanjakannya ke posisi yang permukaannya agak licin. Ya, oke, seperti yang terlihat di layar, mainan RC ini cukup kewalahan untuk naik di posisi permukaan yang agak licin. Meskipun bannya terbuat dari karet, namun tidak bisa berjalan dengan mulus dikarenakan kondisi di bagian bawah seperti terlihat itu basah, dan ya seperti ini mobilnya tergelincir teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tes yang berikutnya, pengecekan tanjakan atau bisa dibilang menuju ke tanjakan dengan ancang-ancang yang cukup jauh seperti terlihat di video ini. Cukup mudah juga, tapi ada beberapa kendala juga yang saya hadapi, tepatnya di bagian setir bannya itu seringkali tidak bisa langsung lurus teman-teman. Kadang mainan RC ini tiba-tiba bisa belok ke arah yang tidak terduga juga kadang-kadang.
Nah, seperti dilihat ini di video ini saya melakukan tes pada malam hari ini. Ini tujuannya selain untuk pengetesan, ini juga untuk memaksimalkan gimmick dari mainan ini berupa lampu-lampu hiasannya. Dan seperti terlihat di layar di video itu cukup bagus ya teman-teman ya, tampilannya. Dan untuk lampu di bagian depan ini bisa kita lihat lampunya ini cukup terang teman-teman, dan untuk melihat di bagian depan itu seperti ini, itu cukup terang, bisa terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya untuk tes jarak jangkauan ini saya akan tes menggunakan alat di handphone saya, alat mengukur jarak, yang mana nanti saya akan dibantu dengan alat tersebut dan saya akan melakukan screen recorder untuk pengambilannya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu seberapa jauh mainan mobil RC ini akan bisa kita fungsikan dengan remote controlnya. Majukan. Oke, sambil menunggu mobil ini sampai ke kita lagi ya. Oke, sip, kita mainkan mulai dari sini ya teman-teman ya. Sana. Ya, saya akan ikuti dari belakang mobilnya, dan posisi remote control tetap di bagian titik awal tadi ya teman-teman ya. Ini saya dibantu untuk memfungsikannya dan saya yang bertugas untuk merekam videonya. Seperti yang terlihat ini cukup jauh ya teman-teman ya. Ini ada beberapa buah rumah yang bisa dilewati dan koneksinya masih berjalan dengan baik. Dan ini sebelumnya saya pikir mobilnya sudah nggak bisa, ternyata masih bisa lebih jauh lagi, beberapa meter ke depan. Sudah nggak bisa kan? Akhirnya di jarak ini mobil sudah tidak bisa dikendalikan lagi dari jauh. Jadi langsung saja saya akan screen recorder, saya akan simpan titik yang ada di sini, terus saya akan berjalan ke titik semula dengan alat pengukur ini. Buat teman-teman mungkin yang mau percepat videonya silahkan, tapi untuk video ini saya sengaja tidak percepat biar bisa terlihat lebih real ya. Saya menghitung dari titik terakhir mobil RC itu berhenti, tidak bisa difungsikan dengan remote control, menuju ke titik semula, titik dimana saya memulai pergerakan remote control tersebut. Ya, oke, hampir sampai. Dan tadi pas di bagian sana ya teman-teman ya. Ya, oke, tepat di bagian sini. Oke, kita klik titiknya dan kita screenshot. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini di hasilnya, kita zoom. Terlihat di sana jaraknya adalah 65 meter. Lebih kurang ya teman-teman ya. Jadi ini mainannya lumayan cukup jauh, bisa dimainkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya action cam yang perekamannya stabil, ini bisa hasilnya saya jamin lebih menyenangkan lagi teman-teman.
Nah, selanjutnya setelah ini kita akan habiskan baterainya sampai habis sama sekali, dan kita akan lanjutkan dengan merekam dan melihat seberapa lama pengetesan atau pengisian baterai dari kondisi 0 sampai dengan 100% full. Oh iya, sebelumnya mainan ini saya mainkan di waktu sekitar 15 sampai 20 menitan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan perekaman untuk tes. Itu memerlukan waktu berapa jam. Jadi saat ini saya langsung hidupkan timer dari waktu pertama kali saya colok baterainya sampai nanti akan terisi penuh. Tentunya video ini saya akan tampilkan di bagian awal sampai dengan selanjutnya di bagian-bagian akhir saat sudah terisi, dan saya akan tunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sampai dengan penuh. Ya, oke, sepertinya sudah penuh ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini lampu indikator pada USB chargernya sudah mati, dan bisa dilihat waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 jam lebih sedikit ya teman-teman ya. Oke, kesimpulannya dari serangkaian percobaan yang sudah saya lakukan, bisa saya simpulkan kalau RC Climbing merek JK dengan tipe RDR 1201 ini memberikan pengalaman bermain yang cukup memuaskan. Apalagi jarak tempuh antara remote dan mobil RC-nya itu cukup jauh, yakni di rentang jarak lebih kurang 65 meter jauhnya. Bisa dibilang menjadi kelebihan untuk mainan RC remote control yang dijual di rentang harga 200.000 sampai dengan 250.000 rupiah, tergantung di toko online mana teman-teman membeli produk ini. Selain itu, fitur gimmick tambahan yang diberikan seperti lampu bagian depan yang cukup terang serta lampu tambahan yang memberikan aksen warna-warni di bagian bawah RC mobil ini membuat mobil RC-nya terlihat sangat menarik. Dan jangan lupa mainan RC ini juga dilengkapi aksesoris lain berupa asap yang keluar di bagian belakang mobil yang memberikan tambahan kesan menyenangkan, ditambah lampu yang berwarna biru yang menyala saat fitur ini diaktifkan, yang mana kalau dimainkan di malam hari bisa menimbulkan efek seolah mobil ini mengeluarkan api berwarna biru di bagian belakangnya. Nah, itu dia review dari saya untuk produk ini. Sangat recommended untuk teman-teman yang mau beli mainan RC yang bisa dimainkan di lingkungan tidak beraspal dengan budget sekitar 200.000 sampai 250 ribuan. Dan harapan saya semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa share video ini, dan buat yang belum subscribe channel ini mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.